Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang partisipasi politik dan pentingnya generasi muda ikut andil dalam gerakan partisipasi politik. Berikut kami sajikan kepada kalian semua video. Silahkan menikmati. Partisipasi politik. Pengertian dari partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan warga negara dalam menentukan skala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting dalam demokrasi dan menjadi salah satu ciri khas dalam modernisasi politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik sebagai berikut. Yang pertama, penilaian serta pandangan terhadap kebijakan dan pelaksanaannya. Yang kedua, yakni modernisasi politik dalam segala bidang yang akan berimplikasi pada komersialisme, pertanian, industrial, dan meningkatkan arus urbanisasi, serta meningkatkan pendidikan dan pengembangan dalam media massa secara lebih luas. Yang ketiga, yakni perubahan struktur sosial, yakni adanya kelas baru dan terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi. Selanjutnya, pengaruh kaum intelektual, yakni ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme yang membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara. Konflik-konflik antar pemimpin, yakni para pemimpin politik yang bersaing dalam merebutkan kekuasaan seringkali mencari dukungan massa untuk memenangkannya. Selanjutnya, yakni perbedaan regional. Setiap perbedaan wilayah akan berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku setiap individu. Maka dari itu, perbedaan regional pula mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik. Selanjutnya yang terakhir, yakni aspek kesadaran politik terhadap pemerintah yang melingkupi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya dalam hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, dan kewajiban ekonomi, serta kewajiban sosial, dan lain sebagainya. Model partisipasi politik. Yang pertama, yakni apatisme politik, adalah sikap yang dimiliki orang yang tak berminat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain. Yang kedua, yakni sinisme politik, adalah sikap yang dimiliki orang yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga. Yang ketiga, alienasi, adalah perasaan keterasingan seseorang dari kehidupan politik dan pemerintah masyarakat. Yang terakhir, anomi, adalah perasaan kehilangan nilai dalam arah hidup sehingga tak bermotivasi dalam mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup. Pendekatan partisipasi politik. Pertama, yakni pendekatan struktural. Kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai. Kedua, pendekatan sosiologis. Cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Yang ketiga, pendekatan ekologis. Hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilihan berdasarkan unit teritorial. Yang keempat, pendekatan psikologi sosial, yakni salah satu penjelasan dari sisi psikologi sosial untuk menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum dalam konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilihan atas partai-partai yang ada atau ketertarikan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Pendekatan pemilihan rasional adalah kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Selanjutnya, tipologi partisipasi politik. Menurut Milbert dan Cohen, membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori. Yang pertama, partisipasi politik apatis, yang berarti orang yang tidak berpartisipasi politik dan menarik diri dalam proses berpolitikan. Yang kedua, politik spektor, yang berarti adalah orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga, partisipasi politik gladiator, yang berarti mereka secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis, mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Yang terakhir, partisipasi politik pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.
Dan menurut Rahman HI menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi politik dibedakan menjadi 3. Yang pertama yakni partisipasi aktif, yakni partisipasi yang berorientasi pada proses input ataupun output. Yang kedua partisipasi pasif, yakni partisipasi yang hanya berorientasi pada output saja, yang berarti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Yang ketiga golongan putih atau golput, yakni tidak berpartisipasi dan menganggap sistem politik itu menyimpang dari apa yang dicita-citakan. Dan pembahasan terakhir yakni bentuk partisipasi dibagi menjadi 3. Yang pertama konvensional, pemberian suara atau voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, dan membentuk serta bergabung dalam kelompok kepentingan. Yang kedua non-konvensional, yakni pengajuan petisi, berdemonstrasi, dan konfrontasi. Dan terakhir mogok, dalam hal ini seperti pengeboman, perusakan, dan pembakaran, dan penculikan, pembunuhan, bergerilya, serta berevolusi. Hal tersebut merupakan tindak kekerasan politik terhadap harta benda maupun kekerasan politik terhadap manusia. Lalu, pandangan anak muda terhadap politik sangat berbeda. Penelitian mengemukakan anak muda itu bersifat apatis terhadap politik. Tetapi banyak juga para pemuda yang menunjukkan sifat kritisnya dengan ikut serta dalam partisipasi politik, baik lewat webinar-webinar tema politik, mengemukakan suara, dan lain-lain. Anak muda mungkin apatis, tetapi mereka juga kritis. Mereka memisahkan 2 titik terpenting dalam kehidupan bernegara, yakni sosial dan politik. Padahal kedua titik ini tidak bisa dipisahkan. Anak muda biasanya ikut menangani permasalahan yang ada di dunia politik, tetapi dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak berusaha untuk masuk ke sistem atau partisipasi langsung untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Anak muda hanya menyalurkan tangan sendiri, bukan datang langsung ke penegak hukum yang ada. Aparat pemerintah selalu mengatasnamakan masyarakatnya untuk menduduki sebuah kekuasaan, padahal nyatanya jika mendapat kekuasaan mereka bisa lalai akan amanah yang diemban. Terlalu sulit untuk kita mengubah sudut pandang pemuda apabila jika realitanya yang kita lihat berita aparat-aparat pemerintah yang selalu mengedepankan kekuasaan untuk kepentingan individu dan kelompok. Meskipun dibilang cukup sulit, kita harus mengubah sudut pandang anak muda yang berpikiran bahwa politik itu menjengkelkan dan penuh taktik kotor dengan mengajak mereka andil dalam partisipasi politik sedari dini mungkin. Tetapi dalam pelaksanaan yang lebih relevan, anak muda juga harus memiliki kesadaran penuh untuk membedakan berbagai perilaku aparat yang menyeleweng dari kewajibannya. Kita harus melihat objek kejahatan aparat sebagai kejahatan, bukan memaklumkan aparat yang hanya mencari kekuasaan serta kepentingan individu. Pendidikan politik harus terus ditingkatkan karena secara tidak langsung anak muda sedari dini sudah mengaplikasikan kegiatan politik di kehidupan sehari-hari seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, ikut pemilu, pemilihan struktur desa, serta bermusyawarah dalam menentukan kesepakatan. Hal-hal seperti ini merupakan kegiatan politik, tetapi anak muda belum memahami dan menyadari betul arti kata politik. Banyaknya anak muda yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi sangat dibutuhkan untuk memimpin negara agar maju dan berkembang. Banyak anak muda yang menjadi politikus di usia muda dan memimpin di kancah nasional maupun internasional. Sejarah Indonesia merupakan suatu gerakan yang timbul akibat gerakan anak muda. Semangat serta kesadaran nasionalisme membuat tematik bagi seluruh anak muda yang ada di Indonesia melakukan pergerakan yang bertujuan membuat Indonesia merdeka. Gerakan mereka menjadi bukti bahwa anak muda adalah pelopor terkuat untuk suatu negara itu bisa maju dan berkembang. Banyak gerakan anak muda yang menjadi sejarah seperti Sumpah Pemuda, Rengas Dengklok, Reformasi 98, dan Reformasi Korupsi. Anak muda adalah penentu jalannya suatu negara. Kita sebagai anak muda harus membuktikan bahwa anak muda bukan barisan pasif, bukan generasi yang sekedar melihat dan menyimak dengan naif. Kita harus keluar dari zona nyaman, membuat pergerakan serta inisiatif untuk membuat bangsa Indonesia maju dan berkembang. Apalagi kita berada di era teknologi, era di mana yang menguasai dunia adalah orang yang menguasai teknologi. Era ini didominasi oleh generasi muda yang berusaha berkehidupan seimbang antara kehidupan sosial dan media sosial. Hubungan dengan orang tua yang awam dan menganggap teknologi. Anak muda yang dapat menyadari kebenaran atau kebohongan yang ada di media sosial, bukan seperti orang tua yang awam dan menganggap teknologi yang menimbulkan perspektif yang salah dan berakhir masalah.
Anak muda sadar tentang berbagai ilmu yang ada di dunia ini. Mereka belajar satu sama lain berkolaborasi untuk saling mengenal perbedaan. Solidaritas yang mereka junjung menjadi pemersatu terkuat untuk persatuan bangsa. Anak muda lebih memiliki relasi dan koneksi yang luas daripada orang tua terdahulu yang hanya ingin kelihatan unggul daripada yang lain. Mari kita sebagai generasi muda mengubah persepsi pandangan bahwa politik itu buruk. Politik bisa mengubah karakter seseorang yang berawal dari baik menjadi buruk, menganggap bahwa dunia politik adalah dunia serba uang, menganggap partai politik sebagai awal birokratis dan oligarki. Hapus semua pandangan itu. Kita harus tanamkan di pikiran kita bahwa dunia politik adalah suatu sistem yang melahirkan kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Memahami dunia politik dengan kesadaran penuh atas rasa nasionalisme. Generasi muda sangat diperlukan untuk keberlangsungan dunia politik di masa yang akan datang. Karena anak muda yang akan memimpin dan mengambil alih negara di masa yang akan datang. Karena itu, sedari dini kita sebagai generasi muda harus melakukan partisipasi aktif, bukan sebagai anak bangsa yang pasif. Dengan hanya duduk diam sambil memantau, kita harus melakukan pergerakan dan perubahan, bersuara dan mengeluarkan pendapat, serta ikut andil dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang ada.